Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wal ghafuri syakur wa inna alimun bidzati syudur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ata bihul wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatidzah yang Allah muliakan, para wakil, para muslimin, para orang tua wali santri, banin dan banat yang mungkin menyaksikan acara ini secara online. Tidak lupa kepada anak-anak sekalian, santri, banin dan banat Darul Islamiyah Bogor, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan ya, dalam ketaatan pada Allah, dalam belajar, dalam murojaah, dalam melaksanakan semua kebaikan ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sepantas bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama mengikuti acara ini, kajian rutin yang kebetulan pada kesempatan ini kita mengkaji kitab Ayyuhal Walad karya siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulmi fid dharain. Mudah-mudahan kita berharap mendapatkan faedah atau banyak manfaat dari apa yang kita kaji dari kitab ini, dan untuk itu kita doakan mudah-mudahan musannif Imam Al-Ghazali senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya. Kita kirim ya Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik, kita meningkat atau melanjutkan ke halaman 4 ya. Di pekan lalu kita sudah membahas betapa pentingnya amal ya. Karena amal itu adalah buah dari ilmu ya. Sebanyak apapun kita menanam pohon, tapi kalau pohon tadi misalnya pohon mangga ya, kita banyak menanam pohon mangga, sebanyak apapun tidak ada faedahnya ketika tidak berbuah. Karena biasanya mangga itu diambil buahnya, bukan batangnya, bukan daunnya gitu ya. Nah, begitupun ilmu ya. Betapapun banyak kalian mengkaji ilmu, tidak ada gunanya kalau tidak membuahkan yang namanya amal ya. Baik, kita lanjutkan di halaman 4 paragraf ya terakhir. Wal imanu, dan iman itu kata musannif ya, yaitu qaulun, merupakan ucapan bilisani, dengan lisan.
Wa tasdikun, dan merupakan pembenaran bil jinan, dengan hati, dengan kalbu. Wa amalun, dan merupakan perbuatan bil arkan, bil jawari, dengan anggota badan. Ya. Jadi iman itu berarti harus menggabungkan 3 hal. Pertama apa? Qaul bil lisan. Ya, dibuktikan dengan ucapan secara lisan. Yang kedua, tasdikun bil jinan atau bil qalbi. Ya, dibenarkan oleh hati. Dan yang ketiga, ini yang penting, wa amal bil arkan, bil jawari. Dibuktikan dengan perbuatan oleh anggota badan. Ya. Jadi 1000 kali, 1.000.000 kali seorang mengaku beriman, saya muslim, tapi nggak sholat, nggak saum Ramadan, nggak thalabul ilmi, ya, nggak melakukan amal, maka itu sebatas pengakuan dusta. Ya. Jadi tidak ada iman tanpa amal. Ya. Sama dengan gini, kalian mengaku saya ini santri, ya, santri An-Nahdoh, Darun Nahdoh Islamiyah. Tapi ngaji nggak pernah, ya, diam di rumah gitu ya. Misalnya main HP, main kesana kemari, tapi ngaku santri. Kira-kira pengakuannya benar nggak? Dusta. Ya. Jadi harus dibuktikan dengan amal. Santri itu apa? Kerjanya belajar. Ada di pondok. Begitupun seorang mukmin, ya dia harus buktikan kemukminannya, kemuslimannya dengan amal. Amal-amal soleh. Ya. Wa dalilul a'mali, dan dalil amal atau amal, ya, bahwa kemudian kita harus beramal, ya, aksaru, maka lebih banyak min ayyuhsa, untuk dihitung. Maksudnya apa? Tak terhitung. Jadi bahwa orang itu harus beramal, dalilnya itu banyak. Di dalam Al-Quran jelas. Ya, kita sering membaca apa? Alladzina amanu wa amilu sholihat. Jadi orang beriman dan beramal soleh. Jadi orang itu masuk surga bukan semata-mata iman, tapi juga amal soleh. Ya. Banyak ya kalau disebutkan dalam Al-Quran pun hadis. Ya. Wa in kana, meskipun kanal abdu, seorang hamba, yablugul jannata, sampai atau masuk ke dalam surga, bifadlillahi, karena karunia Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa karomihi, dan karena kemuliaannya yang diberikan kepada hamba. Jadi memang sebetulnya, ya, manusia itu masuk surga bukan karena amalnya. Kenapa? Karena surga itu mahal. Tidak akan bisa kita beli dengan amal-amal kita. Ya. Lakin akan tetapi ba'da, setelah ayasta'ida, menyiapkan diri siapa si hamba tadi, bito'atihi, dengan ketaatan dia, wa ibadatihi, dan dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul, di satu sisi manusia, ya, itu masuk surga bukan karena amalnya.
sebanyak apapun amal yang dia lakukan. Tapi dia tidak akan masuk surga ya kalau tidak beramal. Bahwa masuk surga itu karena Allah, karunia Allah itu betul. Tapi karunia Allah itu akan diberikan kepada hambanya ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah, ketika dia beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lianna karena sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, dekat atau sangat dekat minal muhsinin, dengan orang-orang yang berbuat baik. Artinya rahmat Allah hanya diberikan kepada orang yang beramal. Beramal baik. Ya. Tidak cukup dengan pengakuan iman tanpa pembuktian amal. Walau dan andai kila dikatakan aidon juga, ya. Walau andai kila dikatakan aidon juga. Ya blugu akan sampai siapa hamba. Sampai kemana? Yaitu masuk surga. Bimujaradil imani, semata-mata karena iman. Jadi kalau ada orang mengatakan ya semata-mata karena iman orang itu bisa masuk surga. Kulna maka kami katakan, naam betul. Ya. Benar. Ya, orang beriman akan masuk surga. Lakin akan tetapi mata kapan ia blugu, dia sampai ke surga atau dia masuk surga. Artinya apa? Ya tanpa kemudian dia beramal. Ya, misalnya gini kan. Jadi orang muslim itu semua masuk surga. Ya insya Allah. Tapi kan muslim itu ada yang muslim yang taat, ada muslim yang fasik, tukang maksiat. Makanya muslim itu ada yang langsung masuk surga, tapi ada dulu yang mampir dulu ke neraka. Pilih yang mana? Ya. Pilih yang mana? Langsung masuk surga ya. Nggak mau mampir dulu ke neraka. Kenapa? Karena kata Nabi, neraka itu kesisaan yang paling ringan. Dalam sebuah hadis dikatakan seperti jadi ketika apa ya kerikil neraka ditaruh di telapak kaki manusia, maka itu cukup bisa mendidihkan otaknya gitu ya. Itu siksaan yang paling ringan. Jadi jangan kemudian nanti kan masuk surga semua muslim. Ya nyantai aja gitu. Ya padahal tadi memang betul, tapi tadi ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu ke neraka. Ya, nauzubillah kita ingin masuk surga secara langsung. Wakam dan betapa banyak min akobatin. Ya. Min akobatin itu rintangan. Kaudin jadi rintangan yang banyak yaktauha yang justru kemudian menghentikan. Ya. Ila ayasila sehingga apa? Orang itu tidak sampai ke surga. Fa'awalu dan yang pertama tilkal akobat dari rintangan tadi yaitu akobatul iman. Rintangan iman. Ya.
Yaitu wa annahu, ya, sesungguhnya hal apakah yaslamu, iman itu selamat, ya. Hal yaslamu, apakah hamba tadi selamat, min salbil imani, amla, ya. Jadi maksudnya imannya itu selamat tidak gitu, atau seorang hamba itu selamat enggak dari iman yang kita tahu bahwa setiap muslim itu pasti akan mendapatkan tantangan, baik tantangan hawa nafsu maupun godaan dari setan, ya. Manusia itu punya hawa nafsu, punya keinginan, punya hasrat, dan hawa nafsu itu sering kemudian memerintahkan pada keburukan. Di sisi lain kemudian ada setan, ya. Setan itu minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan manusia, ya. Jadi kalau ada manusia yang mengajak kita kepada jalan yang tidak benar, ya, ngajak maksiat, nah itu setan dari golongan manusia, ya. Jadi iman yang selamat atau yang menyelamatkan tentu iman yang lurus, ya. Wa idza, dan jika wasola, hamba tadi sampai, hal yakunu, apakah dia kemudian khaiban, gagal, muflisan, dan bangkrut. Jadi buat apa kita kemudian masuk surga? Tapi ternyata kita di dunia banyak menzalimi orang lain. Kan Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, man al-muflis, siapa yang bangkrut? Ya. Sahabat menjawab, diantaranya orang bangkrut itu orang yang istilahnya kehilangan harta. Kalau dalam bisnis orang bangkrut modalnya habis, boro-boro untung, itu bangkrut. Tetapi kata Nabi, orang bangkrut bukan itu. Nanti di akhirat orang bangkrut itu orang yang dia istilahnya boleh jadi mungkin masuk surga. Tetapi karena di dunia, ya, artinya boleh jadi dia diputuskan masuk surga karena banyak amalnya, banyak pahalanya. Tetapi dia banyak berbuat zolim kepada orang lain. Sehingga apa? Nah, pahala dia itu nanti akan diambil, dipindahkan kepada orang yang terzolimi atau yang dizolimi oleh dirinya. Bayangkan kalau kita banyak menzalimi orang, bukan hanya satu orang, ya. Mungkin puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan jutaan orang. Mungkin nggak orang menzalimi jutaan orang? Siapa? Penguasa. Penguasa itu paling mungkin dia menzolimi jutaan orang dengan kebijakannya yang menyengsarakan misalnya. Nah, bayangkan kalau orang diputuskan nanti di akhirat masuk surga, tetapi ternyata ada banyak orang yang menuntut karena pernah dizolimi. Maka pahala orang tadi akan dipindahkan kepada orang yang zolimi ketika di dunia sampai habis. Ketika habis, sementara dia masih banyak berbuat dosa, masih banyak orang yang menuntut, maka dosa-dosa orang tadi dipindahkan kepada orang yang dosa orang-orang yang terzolimi dipindahkan kepada orang yang menzolimi tadi. Ya. Jadi sudahlah pahalanya hilang, lenyap, habis, dia malah menanggung dosa-dosa orang yang terzolimi. Nah, maka di sini, ya, jangan sampai nanti kita diputuskan masuk surga tetapi ternyata menjadi orang yang bangkrut. Ya. Jadi wa idza, dan jika wasola sampai,
katakanlah ke dalam surga, hayakunu khaiban muflisan, apakah nanti dia akan menjadi orang yang gagal dan bangkrut? Ya. Waqala, dan telah berkata siapa? Al-Hasan Al-Basri, ya, Imam Hasan Al-Basri, ya, rahimahullah ta'ala, kata beliau, yaqulu, ya, telah berkata, berfirman Allahu Allah Ta'ala yang maha tinggi, li ibadi, kepada hamba-hambanya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ya, mungkin di sini beliau mengutip hadis, ya, hadis qudsi. Udkhulu, ya, kata Allah nanti di akhirat, udkhulu, masuklah kalian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, al jannata, ke dalam surga, birahmati, karena rahmatku, karena kasih sayangku. Waqtasimu ha, dan ambillah bagian dari surga tadi, karena surga ini banyak tingkatannya. Yang paling tinggi kata Nabi apa? Surga Firdaus. Ya. Jadi kalau kita memohon surga, mohonlah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Waqtasimuha, dan ambil bagian oleh kalian dari surga itu, bi'amalikum, sesuai dengan amal-amal kalian. Ya. Jadi nanti ada orang yang mungkin menempati surga yang paling tinggi, ada yang pertengahan, ada surga yang paling bawah. Ya, masih mending, yang penting masuk surga daripada masuk neraka, itu ya. Tapi seorang muslim tentu harus punya cita-cita yang tinggi. Ya, Imam Ali mengatakan apa? Ulul himmah minal iman. Jadi tingginya cita-cita itu bagian dari iman. Jadi kita itu bercita-cita ingin masuk ke surga yang paling tinggi, itu surga Firdaus. Nah, jadi jangan, saya mah cukuplah, yang penting mah tidak masuk neraka. Terus masuk kemana? Ya masuk ke surga. Nggak apa-apa yang paling rendah juga. Nah itu berarti himmahnya, cita-citanya rendah itu ya. Jangankan urusan akhirat, ya. Dimana kita dituntut untuk meraih cita-cita yang tertinggi, surga Firdaus. Bahkan di dunia, misalnya kalian, ya, di dunia punya cita-cita, ya harus tinggi. Saya ingin misalnya jadi ulama besar, ya. Pernah nggak punya cita ingin jadi ulama besar? Hafiz Quran, ya, hafiz hadis. Nah, sebetulnya gelar Al-Hafiz itu memang dulu dilekatkan kepada para ulama hadis yang hafal minimal 200.000 hadis. Ya, disebut baru Al-Hafiz. Kalau sekarang penghafal Quran disebut Al-Hafiz. Pada ulama dulu yaitu minimal 200.000 hadis. Jadi harus tinggi ceritanya, ya. Saya ingin jadi ulama besar, ingin menjadi seorang mujtahid, ingin mengarang banyak kitab, ingin seperti Imam Al-Ghazali misalnya, pengarang kitab ini. Nah itu harus tinggi. Kata Imam Ali tadi, ya, ulul himmah minal iman. Tingginya cita-cita itu bagian dari iman. Maka jangan sampai orang mukmin cita-citanya rendah. Ya. Terutama dalam konteks agama ini ya. Tadi ya.
Kita ingin meraih surga yang tinggi. Kita ingin di dunia menjadi orang ulama besar, menjadi mujtahid. Seperti itu ya. Menjadi atau mendirikan misalnya pesantren besar dan seterusnya itu ya. Jangan lupa cita-cita untuk masuk surga ya. Surga yang tinggi. Nah, jadi dijelaskan di sini dalam hadis qudsi ini ya kita masuk surga bi'amalikum waqtasimuha bi'amalikum. Ambil bagian di surga itu berdasarkan amal-amal kita. Bukan sekedar iman. Ya, iman tanpa amal ya nggak mungkin masuk surga. Makanya tadi di banyak Al-Quran, ayat Al-Quran, ya amanu wa amilu sholihat. Ya. Ayuhal waladu, ya, wahai anakku, ya, selama lam ta'mal, engkau tidak bekerja, engkau tidak beramal. Lam tajid, maka engkau tidak akan mendapati atau mendapatkan, menemukan al-ajro, upah. Ya. Ada nggak orang digaji tanpa dia bekerja? Ya, pekerja ngaku karyawan, ya, di perusahaan, nggak pernah bekerja tapi tiap bulan dapat gaji. Enak bener ya? Hah? Kerjanya tidur aja, main HP aja. Tapi dapat gaji, ada nggak? Ya kalau seorang karyawan nggak mungkin, ya. Kalau bos, ya mungkin ya. Tapi seorang karyawan tanpa kerja dia tidak akan dapat upah. Nah kita pun sama. Kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, tanpa beramal tidak akan mendapatkan pahala. Masa orang nggak sholat mendapatkan pahala sholat? Mungkin nggak? Orang tidak berpuasa mendapatkan pahala puasa? Nggak mungkin. Ya. Maka dikatakan, selama lam takmal, engkau tidak beramal. Lam tajid, maka engkau tidak akan mendapati al-ajro, pahala. Ya. Hukia telah dihikayatkan atau diriwayatkan atau dikisahkan ya. Anna bahwa sesungguhnya rojulan ada seorang laki-laki min Bani Israel dari kalangan Bani Israel. Jadi orang Yahudi. Ya. Nah Yahudi ini, jadi kalau kita mendengar, membaca kata Yahudi, orang Yahudi kafir tidak? Hah? Tergantung ya. Nah di sini kalau menurut Roger Garoudi, seorang ilmuwan Barat keturunan Yahudi, ini tolong dengerin ya supaya jangan salah paham ya. Ya dengar. Ditanya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Yahudi, ini sedikit agak menyimpang ya, supaya paham aja. Maka kita membedakan Yahudi pertama sebagai etnik, suku bangsa. Ya. Nah di sini no problem, nggak ada masalah ya. Bahkan ada seorang istri Rasulullah, betul ya? Siapa namanya? Yang keturunan Yahudi, Sofia ya. Atau banyak Muslim keturunan Yahudi, seperti tadi ya, ada Roger Garoudi, ada apa banyak lah ya. Gak ada masalah.
Karena itu berarti etnik, suku bangsa. Yang kedua, Yahudi sebagai agama. Yang beragama Yahudi. Ya. Berarti mereka orang kafir. Ya kan? Dalam Al-Quran surat apa tuh? Innal ladzina kafaru. Ya. Nah, intinya orang kafir itu ada yang musyrik, ada yang ahlul kitab. Ya kan? Innal ladzina kafaru min al-kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan wal musyrikin, orang musyrik. Nah, itu orang kafir. Sebetulnya nggak ada masalah juga ketika hidup berdampingan dengan umat Islam. Nah, yang kemudian jadi persoalan adalah Yahudi sebagai gerakan politik, yaitu Zionisme. Mereka lah yang hari ini menduduki, menjajah Palestina, ya. Baik, nah di sini berarti apa? Bani Israel itu di sini maksudnya adalah jadi boleh jadi ini adalah pengikut Nabi Musa, gitu ya. Jadi ada seorang laki-laki keturunan Bani Israel, ya, abidullah, yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Ya. Jadi ada orang Bani Israel beribadah pada Allah 70 tahun. Faroda lalu ingin siapa Allah, yaitu Allah Ta'ala yang maha tinggi, ayyajluwahu, untuk menampakkan orang ini, ya, atau mempertontonkan orang ini al malaikat kepada para malaikat. Farsala maka mengutus siapa Allah ilaihi, ya, kepada orang tadi malakan seorang malaikat. Jadi malaikat yang mungkin menyerupai manusia. Yukhbiruhu, yang memberikan kabar kepada orang tersebut, annahu, ya, bahwa dia ini, bahwa orang Bani Israel ini, matil kal ibadati, dengan ibadah dia yang tadi selama berapa tahun? 70 tahun, layaliku, maka dia tidak pantas bihi, ya, tidak pantas dia itu dukhul jannati, masuk surga. Ya. Jadi orang ini dikabari, diberitahu oleh malaikat yang menyerupai manusia, kamu ini dengan ibadah kamu 70 tahun itu tidak akan masuk surga. Kafalama balagohu, ketika sampai atau ketika malaikat tadi menyampaikan kabar ini kepada orang tadi, qala al-abid, maka berkata abid, siapa abid tadi, yaitu rajulan min Bani Israel, orang ahli ibadah tadi yang 70 tahun beribadah pada Allah, dia berkata, nahnu, kami ini, khuliqna, diciptakan, lil ibadati, untuk beribadah. Ya. Maka tentu kami seharusnya, lana, ya, kami, anak budahu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya gini, ya, ini saking ikhlasnya beribadah, ketika dikabari orang ini bahwa kamu ini tidak akan masuk surga walaupun beribadah 70 tahun.
Maka orang ini menjawab, seolah-olah kami tidak peduli. Yang penting kami beribadah kepada Allah karena kami ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Jadi bagi seorang muslim, ya memang pahala itu akan diberikan. Tapi kita ini beribadah bukan semata-mata mendapatkan pahala. Bahkan yang lebih lama, kata sebagian ulama tasawuf, kita beribadah semata-mata karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita beribadah karena rasa syukur, insya Allah kita akan lebih bersemangat beribadah kepada Allah. Ya. Di samping tentu ibadah tadi karena kewajiban. Dalam Al-Quran surat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami, ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Maka falamma manakala roja'a, kembali siapa al-malaku, malaikat yang Allah utus tadi, kembali kepada Allah. Qala, ia berkata, ilahi, ya, Tuhanku, ya Allah, anta, engkau ini a'lamu, lebih tahu, ya, bima qala, tentang apa yang dia ucapkan, tentang apa yang tadi orang tadi ucapkan. Ya Allah sudah tahu pasti bahwa orang tadi mengucapkan tadi, saya nggak peduli kalau tidak masuk surga, yang penting saya memang diperintahkan ibadah oleh Allah, ya saya ibadah gitu. Ya. Faqala, maka berfirman siapa Allah, Allah Ta'ala, ya, idza jika huwa, ya, dia ini yaitu orang laki-laki Bani Israel tadi, lam yu'rid, tidak berpaling, an ibadatina, dari ibadah kepada kami, kepadaku, kata Allah, fannahnu, ya, maka kami mal karomi, kemuliaan, ya, dengan kemuliaan kami, la nu'ridu, tidak akan berpaling anhu, dari dirinya. Ya, jadi tidak mungkin Allah berpaling kepada hamba yang selalu taat beribadah kepadanya. Ya. Maka jangan khawatir kalau kita benar taat kepada Allah, benar-benar beribadah kepada Allah, pasti Allah akan memberikan surga kepada kita. Ya. Allah akan selalu memberikan rahmatnya kepada kita. Ya, makanya cukup bagi kita ini menjadi keyakinan untuk kita selalu istiqomah, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Cukup kita istiqomah dalam belajar. Itu bagian dari ibadah, ya. Jadi jangan malas-malasan, karena semua akan Allah lihat, semua Allah akan balas. Ya. Jadi segala jerih payah kita, manusia ini pasti akan dilihat dan akan dibalas. Dan ingat, kalau kata sebagian ulama, ya, jadi al-ujrah, ya, biqadril masyaqah. Ngerti enggak? Jadi pahala itu diberikan sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin kita merasakan kesulitan dalam beribadah kepada Allah, semakin besar pahalanya. Dengerin ya, contoh gini. Contoh ya, semakin kita merasakan kesulitan dalam menghafal Quran, maka semakin besar pahalanya. Ya. Maka kita jangan putus asa. Jadi logikanya kan masuk.
Ketika orang sulit menghafal, pasti dia akan mengulang lebih banyak daripada orang yang mudah menghafal, betul? Misalnya si A, ya rada-rada cerdas orangnya. Sekali, dua kali, satu halaman langsung hafal. Sementara si B, tidak cukup sekali dua kali, harus 20 kali. Bagi dia sulit menghafal. Satu halaman 20 kali ngulang misalnya. Maka dia lebih banyak pahalanya. Betul? Karena jelas, satu huruf yang kita baca dibalas dengan 10 kebaikan. Satu halaman berapa ratus huruf? Diulang berpuluh-puluh kali. Betapa besarnya pahala yang didapat itu. Maka kita jangan putus asa. Ya. Kalau mengalami kesulitan. Jadi al-ujrah biqadril masyaqah. Ya, jadi pahala imbalan itu diberikan sesuai dengan kadar kesulitan yang kita alami. Ya. Kemudian isyhadu, ya, kata Allah, saksikanlah oleh kalian, ya malaikati, wahai para malaikat, anni, sesungguhnya aku, qad, sungguh, ghafartu, telah mengampuni lahu kepada dirinya, kepada orang Bani Israel tadi. Karena dia ibadah istiqomah selama 70 tahun. Secara ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Waqala, dan telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hasibu, ya, hisablah kalian, hisablah, ya, anfusakum, diri kalian, qabla, sebelum antuhasabu, kalian dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ini yang kemudian pentingnya kita melakukan muhasabah, ya. Muhasabah itu adalah berarti kita merenung, ya. Di antaranya sejauh mana sih amal-amal kita? Sudah berapa banyak amal soleh kita? Kemudian kita pun merenung, ya, berapa banyak mungkin dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah, ini harus terus kita lakukan muhasabah, bukan hanya setahun sekali, setiap tahun baru hijrah, tapi setiap saat. Coba kalian diberikan waktu oleh Allah 24 jam sehari. Dari sekian waktu yang diberikan tadi, apakah memberikan banyak faedah ataukah justru banyak waktu yang kita sia-siakan? Nah, ini harus terus kita perhitungkan, ya. Karena ketika waktu itu kan modal, ya. Abi pernah sampaikan. Jadi waktu itu modal. Jangan sampai modal terus berkurang, sementara pahala kita tidak bertambah. Ya. Nah, itu akan rugi. Maka Allah mengatakan, innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi. Kenapa rugi? Karena modalnya berkurang, sementara pahalanya tidak bertambah, bahkan dosa-dosanya bertambah. Ya. Maka hasibu, hisablah anfusakum, diri kalian, qabla, sebelum antuhasabu, kalian dihisab oleh Allah di hari kiamat. Jadi berhitung diri, menghitung-hitung diri kita, sudah sejauh mana amal-amal kita, sudah berapa besar pahala yang kita dapat. Ya, sebaliknya mungkin saya dosa-dosa kita juga makin banyak. Sehingga kita harus banyak bertobat kepada Allah. Wazinu, dan timbanglah oleh kalian a'malakum, amal-amal kalian. Qabla, sebelum antuzanu,
ditimbang ya amal-amal kalian di akhirat. Kadang-kadang kita sudah merasa banyak beramal. Ya, mungkin kita kan tiap hari baca Quran, luar biasa pahalanya. Padahal boleh jadi dosa-dosa kita juga banyak. Ya, dosa karena mungkin tidak taat ya kepada orang tua, kepada guru misalnya. Misalnya itu ya. Nah ini jadi timbanglah amal-amal kalian di dunia sebelum ditimbang nanti di akhirat. Waqala dan telah berkata siapa? Aliun, yaitu Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Man, siapa saja, zonna, yang menyangka, yang menduga, ya, annahu, bahwa sesungguhnya, bidunil juhdi, ini bukan jahdi kayaknya ya ini, tapi juhdi. Ya, sekali lagi, man, siapa saja, zonna, yang menyangka, annahu, bahwa sesungguhnya, bidunil juhdi, tanpa kesungguhan, tanpa kerja keras, yasilu, dia akan sampai, masuknya dia akan masuk ke dalam surga. Bahwa maka dia ini mutamannin, adalah orang yang berangan-angan, sedang bermimpi. Apa beda harapan, cita-cita, dan angan-angan? Kalau harapan, cita-cita mungkin terwujud. Kalau angan-angan, mustahil terwujud gitu. Ya. Misalnya apa? Angan-angan. Contoh. Mungkin enggak, saya ingin terbang seperti burung. Ya. Kalau tanpa alat mungkin enggak. Nah, itu angan-angan, mustahil. Nah, begitupun ini. Jadi kalau orang menyangka tanpa kesungguhan dia, kerja keras dia, dalam beramal ibadah, dalam menjalankan ketaatan pada Allah, dia menyangka akan masuk surga, maka ini orang sedang berangan-angan. Karena surga butuh pengorbanan. Butuh kesungguhan kita untuk meraihnya dengan banyak beramal. Dengan sungguh-sungguh taat kepada Allah. Ya. Waman, dan siapa saja zonna, yang menyangka annahu, bahwa sesungguhnya, bibadil juhdi, dengan mengerahkan segenap kesungguhan, dengan mengerahkan segenap upaya kerja keras, yasilu, dia akan sampai ya, dalam surga. Bahwa mustagnin, maka dia orang yang cukup, dalam arti memang begitu seharusnya. Kalian berharap, bahkan jangankan surga, kalian berharap jadi hafiz Quran, jadi hafizoh. Tanpa kerja keras, nyantai aja gitu. Ya, kira-kira mungkin nggak jadi hafiz Quran. Ya, yang kerja keras saja begitu susah. Bahkan bisa mungkin ada yang 5 tahun, 10 tahun. Bahkan mungkin 15 tahun baru hafiz. Apalagi yang cuma nyantai-nyantai aja gitu. Maka jangan berharap. Ya. Semua butuh kerja keras, kesungguhan. Waqala, dan telah berkata siapa? Al-Hasan, ya. Di sini mungkin yang dimaksud adalah Hasan Al-Basri di atas ya.
Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Apa kata beliau? Talabul jannati, ya, mencari surga bila amalin, tanpa usaha, tanpa amal. Dzanbun, itu adalah sebuah dosa. Minaz zunubi, di antara dosa-dosa yang ada. Dosanya apa? Ya karena tidak beramal. Dia merasa yakin ingin masuk surga, ingin itu ya. Kalau ditanya mau nggak masuk surga, mau. Tapi tidak benar beramal soleh. Ya. Maka ini dikatakan dosa. Dosanya karena tidak beramal. Sementara dia inginnya masuk surga. Paham ya? Jadi jangan sampai kita tidak beramal, tidak berupaya, padahal kita ingin masuk surga. Karena itu bisa jadi sebuah dosa gitu ya. Waqala, dan telah berkata siapa ya? Siapa? Ya tadi Al-Hasan ya. Alamatul haqiqah. Jadi tanda kebenaran ya. Tanda bahwa seorang itu benar. Yaitu tarku, meninggalkan mulahazatil amal. Meninggalkan upaya memperhatikan amal. La tarkul amal, bukan meninggalkan amal. Maksudnya gini. Jadi kalau orang benar itu bukan orang yang tidak beramal. Tapi orang yang beramal dan tidak pernah melihat-lihat amalnya itu, misalnya, ya tadi kadang-kadang kan, contoh gini lah. Orang itu kadang-kadang beramal tapi ingin amalnya dilihat orang. Ingin didengar orang. Itu yang disebut dengan ria dan sum'ah. Nah gitu-gitu ditinggalkan. Ya. Nah kalau orang beramal tanpa peduli penilaian orang lain, itulah yang benar. Nah bukan orang yang meninggalkan amal. Makanya kata Imam Fudail bin Iyad, ya, kata beliau, apa? Al-amal, jadi beramal li adlin nas, itu syirik. Jadi orang beramal karena manusia, itu sih syirik. Kemudian tetapi watarkul amal li adlin nas, orang meninggalkan amal karena manusia, itu ria. Paham nggak? Ya ini kata-kata beliau ya, kurang lebih begitu ya. Orang beramal karena manusia, ingin dipuji, ingin didengar, ingin viral gitu ya. Dia sedekah 10.000 karena dibikin konten, ingin viral misalnya. Nah itu kata Fudail ya, syirik. Nah sebaliknya, orang tidak beramal karena manusia. Misalnya apa? Saya nggak mau sholat, nggak mau ngaji, khawatir nanti dipuji orang misalnya. Misalnya gitu ya. Nah ini juga justru itulah ria. Misalnya gini ya, ada cerita, jadi orang ceritanya hijrah itu ya. Atau katakanlah mungkin bertobat ya. Yang tadinya ke masjid, yang tadinya tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, dia ke masjid. Tiba-tiba pas masuk masjid, disindir-sindir, tumben nih ya. Cuaca baik banget ini ya. Ternyata misalnya kamu sekarang datang ke masjid, tersinggunglah misalnya. Akhirnya apa? Nggak jadi ke masjid. Nah berarti dia meninggalkan amal karena
manusia. Nah, itu justru ria gitu. Nah, atau misalnya orang yang tadinya ada wanita ceritanya mau hijrah. Kemudian yang tadinya biasa membuka aurat, dia pakai kerudung, pakai jilbab. Disindir-sindir. Akhirnya apa? Nggak jadi disindir-sindir melulu misalnya. Nah, itu berarti dia tidak meninggalkan amal soleh karena mana? Nah, itu ria. Ya. Nah, maka di sini yang benar itu tadi, tinggalkan penilaian dari manusia, bukan meninggalkan amalnya. Amal harus dilakukan. Dia tetap taat, tetap tadi hijrah, tetap taubat, gak peduli masalah penilaian manusia. Bahkan mungkin tadi, ya, tidak peduli terhadap, ya, apakah Allah memberikan pahala atau tidak. Yang penting saya beramal dengan ikhlas. Karena kalau pahala itu adalah konsekuensi logis. Allah tidak akan melupakan amal-amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya secara ikhlas, ya. Masih ya, harus kuat. Kita mengkaji ini kan cuma seminggu sekali ya. Kemudian waqala, halaman berikutnya halaman 6, waqala, dan telah bersabda siapa? Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Qaisu, orang yang cerdas, kata Nabi, ya, man, siapa saja, dana nafsahu, yang dia ini intinya adalah mampu mengendalikan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, ya, untuk selalu tunduk kepada Allah. Wa amila, dan dia beramal, lima, ya, untuk apa-apa ba'dal mauti, setelah kematian, maksudnya untuk alam akhirat, untuk mendapatkan surga. Jadi orang cerdas itu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya untuk selalu tunduk taat pada Allah, amal untuk bekal setelah mati, supaya masuk surga. Nah, itu orang yang cerdas. Wal ahmaku, sementara orang yang bodoh, kalau kata Rocky Gerung, orang yang dungu, ya, yaitu man, siapa saja, ittaba'a, yang memperturutkan hawa nafsunya, ya. Hawa nafsu tadi kan selalu mendorong pada keburukan, ya. Kalau berdasarkan hawa nafsu apa? Pengennya sih di rumah, pengennya main HP, ya, pengennya main kesana kemari, males mondok, gitu kan. Biasanya gitu ya. Nah, siapa saja, jadi al-ahmak, orang yang bodoh, orang yang dungu, man, siapa saja, ittaba'a, yang memperturutkan hawa nafsunya, watamanna, dan dia berangan-angan, alallahi, kepada Allah. Ya, maksudnya apa? Berangan-angan Allah memberikan dia surga, memberikan dia pahala. Ya. Ta'ala al-amaniya. Ya, jadi intinya tadi, berangan-angan Allah itu memberikan balasan kepada dia. Padahal dia kerjanya menurutkan hawa nafsu. Ya, bukan menundukkan hawa nafsu, tapi memperturutkan hawa nafsu. Termasuk keinginan-keinginan yang buruk. Ya. Melakukan dosa maksiat, tapi dia berangan-angan masuk surga. Nah, ini orang bodoh. Karena mustahil. Ya. Itu ya, jadi intinya tadi ya, dari apa yang dipaparkan, penting kita selalu untuk kemudian
istiqomah dalam beramal, dalam menjalankan ketaatan pada Allah, ya, walaupun tadi bahwa kita masuk surga semata-mata karena karunia Allah. Tapi karunia Allah itu tidak akan turun kecuali kita beramal, mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam. Sementara itu yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum tutup mungkin ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami Kiai Arif yang telah eh, mengisi kajian pada siang hari ini. Baik, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab ya. Sebagaimana biasanya kami batasi dengan 3 pertanyaan baik dari Ikhwan maupun dari Ahwat. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan dari Ikhwan maupun dari Ahwat, silahkan. Ada yang ingin bertanya dari Ikhwan maupun Ahwat, silahkan. Ya. Ada yang ingin bertanya atau mau ditanyain satu-satu? Boleh ya satu-satu ditanya ya. Hmm? Ada dari Banat? Ada nggak? Hmm? Sadad? Mau nanya Sadad? Bibi, biasa mau nanya, Bi? Oh, enggak ada. Masih banyak waktu ya. Jangan pingin buru-buru selesai. Oh, yang ingin bertanya silahkan terkait kajian pada siang hari ini. Pertanyaannya yang terkait kajian ya, bukan yang aneh-aneh gitu. Yang pokoknya sesuai tema kita pada siang hari ini. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, dilanjut ya, bukan berhenti. Biasanya kan kalau nggak ada langsung selesai. Ya udah kita lanjut sedikit lagi ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu wahai anakku, ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wa nafabi wa bi ulumi fid darain. Kam, berapa banyak min layalin, dari malam-malam, ahyaitaha, yang kau hidupkan, bitikroril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu, dengan muroja, dengan mutola'ah, ya. Wa mutola'atil kutubi, dan dengan menelaah kitab-kitab. Wa haramta, dan kau
halangi al-nafsika, dirimu, an-nauma, untuk tidur. Ya. Jadi boleh jadi di antara kita banyak yang kemudian bangun malam. Bahkan sebelum tidur kita pun banyak ya mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang hafalan. Kemudian di tengah malam, seperti malam kita bangun setelah tahajud, kita pun mengulang-ulang pelajaran, mutolaah kitab, sampai kita kurang tidur. Kurang tidur atau banyak tidur? Hah? Coba, kalian banyak tidur atau kurang tidur? Kurang? Hah? Cukup. Yang kurang itu kurang murojaah, betul? Oh, berarti jujur banget ya. Jadi buat apa tuh di sini banyak tidur tapi kurang murojaah? Sementara ini pesantren tahfiz Quran. Harus lebih banyak murojaahnya daripada tidurnya. Ya. Andai misalnya kita pun banyak murojaah, banyak mengulang-ulang pelajaran, banyak mutolaah kitab sampai kita kurang tidur. La a'lamu, kata Imam Ghazali, saya tidak tahu, aku tidak tahu. Ma kanal ba'isu fihi, apa yang mendorong hal itu? Apa yang mendorong ya engkau ini bangun malam mengulang-ulang pelajaran murojaah kitab? In kana, jika ya kamu naila di dunia, berniat dengan banyak begadang tadi, dengan banyak mengulang pelajaran murojaah kitab, jika kemudian kalian naila aradi dunia, ingin meraih tujuan-tujuan duniawi, ingin supaya nanti kalau sudah habis Quran misalnya mudah mencari duit, mencari uang misalnya. Wajad bahutomiha, dan niatnya untuk kemudian meraih remah-remah dunia yang tidak seberapa, ya. Watasili manasibiha, dan untuk menghasilkan bagian dari dunia ini, baik demi meraih misalnya harta, jabatan. Kan ada orang semangat belajar, semangat menghafal, tapi supaya ingin misalnya suatu saat nanti mudah mencari uang, supaya suatu saat nanti bisa mudah mencari kerja. Jadi tujuannya duniawi. Atau nanti kalau saya hafiz Quran jadi hafizoh, supaya bisa gampang nyari jodoh. Misalnya gitu ya. Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Ada. Ya misalnya. Wa mubahata, dan demi membanggakan diri, menyombongkan diri, al-aqroni, kepada teman-temannya, wal amsali, atau orang-orang yang semisalnya. Jadi niatnya bukan karena Allah, bukan karena ingin meraih ridha Allah, tapi demi dunia, demi membanggakan diri ya di hadapan manusia. Maka fawailun, celakalah laka untukmu. Summa wailun, dan kemudian celaka laka untukmu. Jadi kecelakaanlah bagimu. Ini dua kali dalam sebagian syarahnya. Fawailun laka, maka celakalah kamu di dunia. Summa wailun laka, maka kemudian celakalah kamu di akhirat. Di dunia celaka, di akhirat pun bakal
celaka. Jika tujuan kita ya kerja keras sampai begadang mengulang-ulang pelajaran murojaah semata-mata tujuannya dunia, maka kita celaka di dunia dan di akhirat. Wa in kana, dan jika qasduka tujuanmu fihi di dalam mengulang-ulang pelajaran tadi sampai berkurang waktu tidurnya. Ya. Ihya asyariati, tujuannya adalah menghidupkan syariat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahzibi ahlakika, dan tujuannya untuk mendidik, membina akhlakmu, wa kasron nafsi, dan untuk apa? Kasar itu memecahkan. Al-amarati bisu, ya untuk lawan jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Ya. Fatuba laka, maka keberuntunganlah bagimu, yaitu di dunia, summa tubalaka, dan keberuntungan bagimu di akhirat. Walaqad, dan sungguh sadaqo, benar, mankola, siapa yang bertutur syi'ron, atau mengucapkan syair, ini syairnya, sungguh benar orang yang mengucapkan syair ini. Sahrul uyuni, ya, Sahrul uyuni maksudnya berjaga, yaitu mata, maksudnya begadang. Jadi begadang ligori wajhika, bukan karena engkau, maksudnya karena Allah. Sebentar, ini Soniun di situ ya, bukan doiun. Ya, jadi begadang bukan karena Allah, maka Soniun di sini ya. Ini maksudnya adalah sia-sia itu ya. Wa buka'uhunna, dan menangisnya mata, lighairi faqdika, bukan karena kehilanganmu, kehilangan Allah, batilun, maka ini adalah batil. Ini khawatir salah cetak. Nah, ini kelihatan salah cetak ya. Jadi bukan soniun tapi do'iun itu ya. Jadi dalam ini ada cetakan PDF-nya itu. Jadi bukan soniun tapi tadi kok aneh itu maknanya. Jadi begadang, berjaga-jaganya mata lighairi wajhika, bukan karena wajahmu, bukan karena Allah, bukan karena engkau ya Allah, do'iun, maka ini sia-sia. Ya. Wa buka'uhunna, dan nangisnya kedua mata atau mata ya. Li faqdika, bukan karena kehilangan dirimu yaitu Allah, batilun. Ini adalah batil. Ini pentinglah karena Allah, pentingnya kita semata-mata dalam beramal meraih ridho Allah, bukan karena tujuan-tujuan duniawi.
Ya, baik, itu yang sebagai tambahan ya. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang dikaji pada kesempatan ini berfaedah, bermanfaat bagi kita semuanya. Dan manfaat dari ilmu adalah tidak lain ketika kita berusaha mengamalkannya. Demikian dari Abi ya, dikembalikan kepada host dari Abi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.